Alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang hadir pada acara hari Senin biasa kajian kita, dan Allah berikan kesehatan dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita. Alhamdulillah, Kang Dadi telah hadir di tengah-tengah kita, guru kita. Terima kasih kepada Kang Jody, Bu Eli yang selalu tiap hari Senin malam ini memberikan kepada kita pencerahan-pencerahan untuk menambah ilmu kita bekal kelak pulang ke akhirat. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini judulnya adalah contoh teladan Rasulullah. Rasulullah itu dilahirkan sebagai uswah, memberikan contoh uswatun hasanah yang terbaik. Satu itu. Yang kedua, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran yang sekarang ini kita akan pelajari dengan Kang Dadi dan malam ini dengan Kang Yodi, karena Rasul mencontohkan bahwa kita harus tetap berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasul, dan Rasul adalah akhlaknya Al-Quran. Yang ketiga, semua kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah itu ikuti apa yang Rasul kerjakan. Itulah yang besar, yang benar, dan itu adalah hadis-hadis dari Rasulullah. Nah, sama Rasulullah juga dengan kita. Kita umumnya sekarang dapat ujian-ujian. Rasul diujinya lebih berat daripada kita, ya. Maka kita mah belum apa-apanya dibandingkan dengan ujian yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Nah, untuk itu dalam kehidupan kita mudah-mudahan kita bisa mengikuti bagaimana Rasul melaksanakan ibadah, bagaimana Rasul menyayangi anak yatim, bagaimana Rasul memberikan contoh-contoh yang baik. Itulah yang akan kita perdengarkan hari ini, supaya kita nanti bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, apabila kita berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasul, selamatlah hidup kita dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tunun Kang Jody. Alhamdulillah. Satu acan kawetan basim kuring bade saya mau ini dulu ya, mau menyapa dulu karena banyak jamaah yang saya undang ya. Alhamdulillah, yang pertama saya sapa ya Kang Jody, hatur nuhun, kemudian Teh Eli, Cempet, alhamdulillah, kemudian jamaah Tasik sadayana hapunten tiasa disebat hiji-hiji ya. Alhamdulillah tos aya di Makassar ya, diwakili ku Bu Atis sareng Bu Sulaidah ya. Terus di Cikampek Pak Purwadi, kemudian ada dari Karawang juga Pak Soleh ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Kemudian ada juga dari Pondok Gede ya, Brutno, alhamdulillah sudah hadir juga. Dari Sukabumi Ibu Dr. Saptawati, terus dari Bogor Ibu Lydia, sedang Ibu Hajah Martini juga alhamdulillah sudah hadir. Kemudian Parinto dari Jakarta, dari Rawamangun, jamaah tazkiyah berserta dengan Pak Pak Waluyo ya. Kemudian ada juga ya dari daerah-daerah lain ya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kita awali dulu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaza. Fayyimali yungdiru ba'sya syadidaw min ladunhu wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Maha suci Allah yang segala puji kita panjatkan kepadanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat panjang umur dalam keadaan sehat, panca indera kita masih berfungsi dengan sempurna. Apa yang ada di hati
dan pikiran kita alhamdulillah masih kompak ya dengan organ tubuh yang lain, masih kompak dengan mulut lidah kita, masih kompak dengan wajah kita, masih kompak dengan tangan dan kaki kita, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas apapun sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan hari ini kita bisa bersilaturahim, ya, untuk belajar Al-Quran pun itu karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat, ya, modal nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat panjang umur dalam keadaan sehat, panca indera kita masih berfungsi dengan sempurna. Nah, dengan ketiga nikmat ini, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, dan terus menyempurnakan amal baik kita, sehingga amal baik kita menjadi amal soleh, amal yang sempurna, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersihkan dulu hati dan pikiran kita dari pengaruh bisikan iblis setan yang terkutuk dengan bersama-sama mohon perlindungan Allah, ya. Kita baca ta'awudz, baca basmalah dan doa mohon perlindungan, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat iblis setan yang terkutuk yang senantiasa mengajak manusia berselisih, bermusuhan, gitu kan, pecah belah, menanamkan kedengkian, kebencian, dendam, ego, sombong, ya, iri hati, buruk sangka, kemudian kikir, pelit, serakah dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu, ya. Yang kita ketahui bahwa iblis setan senantiasa bersemayam di hati dan pikiran kita. Nah, sekarang hati dan pikiran kita mau digunakan untuk mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat Allah. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu dengan memohon perlindungan kepada Allah dengan baca ta'awudz, basmalah dan doa mohon perlindungan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Kedua, kita berdoa memohon pada Allah, kita doakan negeri kita tercinta Indonesia mudah-mudahan tetap aman sentosa, selamat sejahtera, wadatun thayyibatun walaupun ghafur. Mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kita semua, mengampuni ibu bapak kita, ibu bapak mertua kita, anak istri suami kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Jika sudah wafat, sudah meninggal, ya mudah-mudahan Allah menempatkan tempat yang layak dan baik di sisinya. Dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya, terhindar dari wabah dan akibat wabah yang masih terjadi sampai detik ini. Kemudian jika ada di antara kita, saudara kita siapapun yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, segala ikhtiar usaha pengobatan yang dia lakukan menjadi sababnya kesembuhannya, dan mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam hatinya keikhlasan, kesabaran, sehingga sakitnya ini menjadi sababnya Allah menggugurkan dosa-dosanya dan Allah mensucikan jiwanya, dan setiap ikhtiar usaha pengobatannya jadi sababnya kesembuhannya. Jika dalam kesulitan, kesusahan, mudah-mudahan Allah ganti dengan kelapangan, Allah bimbing dia jadi orang takwa, sehingga Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi, memudahkan segala urusannya, memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan mencukupkan segala keperluannya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah mawadah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, doa-doa kita dikabul dan hajat-hajat dikabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tema kita adalah tentang Maulid Nabi, ya. Karena kita berada di bulan Rabiul Awal, ya, tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa diperingati, gitu kan? Kenapa diperingati? Pasti ada sesuatu yang besar. Ya, nggak mungkin diperingati kalau tidak ada sesuatu yang besar. Ya, kecil-kecilan dalam kehidupan kita masing-masing aja kan ada sesuatu yang harus kita sesuatu yang suka kita peringati. Misalnya hari lahirnya kita. Ya, hari pernikahan kita itu suka diperingati. Kenapa? Kenangan buat hidup kita. Sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Nah, begitupun pada saat umat Islam, sebagian umat Islam ada yang suka memperingati Maulid Nabi, tapi ada juga yang tidak suka memperingati Maulid Nabi. Nggak apa-apa. Ya, perbedaan dapat mah biasa. Ya, mau muludan mangga, atau muludan oge, mangga, gitu kan.
Ya, yang pasti ya, yang suka muludan, yang tidak suka muludan, jangan berselisih gitu aja. Ya, mau suka muludan, tidak suka muludan, jangan berselisih. Makanya saya tidak akan bahas itu. Ya, kenapa? Sampai kapanpun pasti ada perbedaan pendapat itu. Kenapa? Karena biasanya perbedaan pendapat ini dimanfaatkan oleh setan supaya manusia berselisih gitu. Ya, jadi salah satu strategi setan menggoda manusia dengan memanfaatkan apa perbedaan-perbedaan yang ada pada diri manusia. Makanya saya tidak akan memperbesar perbedaan. Tapi sampai kapanpun yang namanya perbedaan, yang suka muludan, yang tidak suka muludan itu pasti ada. Ya. Tapi rumusnya apa? Satu, jangan berselisih aja. Ya, beda mama enggak ya, tapi ulah parasea ya. Jangan berselisih, jangan bermusuhan. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, ayat induk ya. Kenapa saya sebut ayat induk pada malam hari ini? Nah, karena metode kita tafsiru ayat bil ayat gitu. Jadi menafsirkan satu ayat dengan puluhan ayat gitu. Jadi satu ayatnya ditafsirkan dengan puluhan ayat. Bukan satu ayat dijelaskan oleh pribadi sendiri, bukan. Bukan ditafsirkan oleh pribadi. Ya, karena saya tidak punya kapasitas untuk menafsirkan. Ya, tapi satu ayat ditafsirkan, dijelaskan oleh banyak ayat. Ya, Insya Allah. Nah, ayat induknya ya tentang Maulid Nabi ya sering dibaca oleh qori ya. Kalau kita menghadiri peringatan Maulid Nabi, pasti ayat ini yang dibaca nih. Ya, pasti ayat ini yang dibaca. Ya, surat 33:21. Surat 33 Ayat ayat 21. 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, ini ayat induknya. Jadi kita mulai dengan ayat ini. Ya, karena tujuan umat Islam memperingati peringatan Maulid Nabi, tujuannya apa? Sederhana. Ingin bisa menteladani akhlak Nabi. Ingin bisa mencontoh akhlak Nabi. Karena di ayat ini dijelaskan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu gitu. Ya. Jadi pada diri Rasulullah itu ada uswah hasanah, ada contoh yang baik yang harus ditiru. Ya, yakinlah sebagai umat Islam yang dari kecil kita beragama Islam, ya sudah tahu akhlak Nabi itu seperti apa gitu. Contoh ya, yang kita semua tahu ya, umat Islam semua tahu, bahkan anak kecil pun tahu bahwa Nabi itu sangat-sangat jujur. Betul nggak? Sangat jujur. Ya, Nabi itu jujur sekali gitu. Maka sudah tahu Nabi itu punya akhlak yang jujur, kalau sudah tahu tinggal diapain? Tinggal dicontoh. Sebenarnya tidak perlu diingatkan tiap tahun pun, ya sudah tahu akhlak Nabi kayak gimana, tinggal nyontoh aja. Jujurnya Nabi kita contoh, sabarnya Nabi kita contoh, ikhlasnya Nabi kita contoh, lembutnya Nabi kita contoh, bijaksana Nabinya kita contoh. Kan sebenarnya mudah, tinggal contoh aja. Tapi pertanyaannya, mencontoh akhlak Nabi itu mudah apa susah? Kan begitu pertanyaannya. Ya, contoh misalkan kan kita banyak diceritakan tuh kepada para ustadz, ada satu cerita Nabi Muhammad dilempari kotoran, dicaci maki, ya, kemudian diludahi. Nabi Muhammad marah nggak? Tidak. Enggak. Kenapa? Nabi Muhammad sabar. Sok, kalau kita digituin sama orang. Nah, jawabannya apa? Ah, kan kita bukan Nabi. Ih, katanya mencontoh akhlak Nabi. Kata mencontoh akhlak Nabi. Ya berarti kalau begitu tidak setiap orang bisa mencontoh akhlak Nabi. Tidak setiap orang bisa mencontoh akhlak Nabi gitu. Kenapa? Umat Islam mah banyak, tapi yang jujur mah sedikit. Umat Islam mah banyak, tapi yang sabar mah sedikit. Umat Islam tuh banyak, tapi yang ikhlas mah sedikit gitu. Nah, tapi kita nggak bisa menilai orang lain. Ya, nah sekarang kita berpikir bagaimana caranya kita yang bisa menteladani akhlak Nabi. Cuma gimana caranya gitu. Ya, di ayat ini coba kita perhatikan, ya.
telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Nah, pertanyaannya mu itu siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada, ya. Sesungguhnya ini kalau kata sesungguhnya berarti penekanan, penegasan. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Nah, pertanyaannya mu itu siapa di situ? Halo? Pasti Kita ya, Kang. jawabnya kita eger amat. Buktinya apa? Sabarnya susah, syukurnya susah, gitu nggak? Betul. Mau di sini siapa kalau begitu? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Nah, pertanyaannya mu ini siapa? Orang yang takwa. Mu ini siapa? Orang yang Nah, kelanjutan ayatnya. mengharap Mu rahmat yang pertama adalah limangkana yarjullah. Mu yang pertama adalah orang yang senantiasa hidupnya mengharapkan rahmat Allah. Jadi orang yang bisa meneladani akhlak Nabi, orang yang bisa mencontoh akhlak Nabi adalah orang yang hidupnya selalu mengharap rahmat Allah. Satu. Yang kedua, wal yaumal akhirah. Orang yang yakin, orang yang percaya, orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, gitu. Ya. Alladzina yuki di surat Al-Baqarah kan itu. Orang yang beriman, orang takwa adalah orang yang beriman kepada kehidupan akhirat. Ya. Wal yaumal akhirah, orang yang yakin akan kehidupan akhirat. Yang kedua. Yang ketiga, wa zakarallahu katsira. Dan orang yang senantiasa mengingat Allah. Jadi orang yang senantiasa mengingat Allah atau orang yang memelihara zikirnya, dia adalah orang yang bisa mencontoh akhlak Nabi. Jadi di ayat ini di sini siapa? 3 golongan. Golongan yang pertama yang bisa meneladani akhlak Nabi adalah limangkana yarjullah. Orang yang selalu hidupnya mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu turun, ya, mendapatkan rahmat Allah, ya, turun rahmat Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang menjemputnya. Jadi rahmat Allah turun kepada orang yang mencari rahmat Allah. Jadi ada ikhtiarnya. Ya, jadi mendapatkan rahmat itu takdirnya kalau bahasa Ustadz, takdir mu'alak bukan takdir mubrom. Ya, saya sering menyampaikan bahwa takdir itu kan ada 2, ada takdir mubrom, takdir yang 100% Allah yang menentukan. Yang kedua ada takdir mu'alak. Adalah takdir yang sangat ditentukan oleh ikhtiar manusia. Rahmat Allah, berkah Allah, hidayah Allah, taufik dari Allah, ini diberikan oleh Allah berdasarkan ikhtiar manusia. Ini takdir mu'alak. Ya, jadi kalau ingin mendapat rahmat Allah harus kita jemput. Nah, sekarang orang yang akan mendapatkan rahmat Allah, sekarang bagaimana cara menjemput rahmat Allah lagi, bahasa mudahnya? Siapa orang yang akan mendapat rahmat Allah? Bapak Ibu, ingat ya, ini yang pertama. Ya, kenapa ini saya sampaikan pertama? Ya, karena ini rahmat yang sangat besar. Ya, ternyata rahmat yang sangat besar adalah Al-Qur'an. Rahmat yang paling besar, yang sangat besar adalah Al-Qur'an. Ya, kita buka dulu surat 29 ayat 51. Surat 29 ayat 51. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Qur'an, sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Oh, inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu terdapat rahmat yang besar. Jadi rahmat yang besar ada di mana? Di Al-Qur'an. Al-Qur'an. Rahmat yang besar itu ada di Al-Qur'an. Makanya apapun yang kita lakukan dengan Quran itu akan mendatangkan rahmat.
dari membacanya, mempelajarinya, memahaminya, melaksanakannya, mensyiarkannya, ini akan mendatangkan rahmat. Membaca Quran, mempelajari Quran, memahami Quran akan mendatangkan rahmat. Coba kita lihat surat 7 ayat 204. Surat 7 ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Tuh. Wa idza quri'atil Qur'anu fastami'u tuh. Fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, jadi pada saat kita membaca dan dibacakan Quran, ya. Nah, kalau dalam kajian kita kan ketika dibacakan Quran kan otomatis kita juga lihat ayatnya kan. Jadi pada saat kita mendengarkan pada saat kita mendengarkan sekaligus kita membaca nggak di situ? Iya. Ya. Jadi pada saat kita membaca, mendengarkan, memperhatikan Quran akan mendatangkan apa? Rahmat. Jadi kasarnya pada saat kita membaca Quran, mempelajari Quran ini akan mendatangkan rahmat. Nggak salah kalau dikatakan Quran rahmat yang sangat besar. Membacanya mendatangkan rahmat. Jadi banyak hadis yang mengatakan walaupun nggak ngerti, ya cuma baca doang, ya tilawah aja, ya itu akan mendatangkan rahmat, walaupun nggak ngerti. Makanya ada hadis yang mengatakan kalau kita membaca Quran 1 huruf aja 10 kebaikan. Cuma ingat masih koma, bukan titik. Bukan setelah baca hatam selesai, tidak ada komanya. Setelah dibaca diapain? Dipelajari, koma, dipahami, koma, baru dilaksanakan. Nah, pada saat kita melaksanakan sekaligus mensiarkan juga akan mendatangkan rahmat. Ya, juga akan mendatangkan rahmat. Ya, surat 6 ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surat 6 ayat 155. Ya. Hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ya. Dan Al-Qur'an itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Jadi kalau cari berkah jangan jauh-jauh. Di Quran juga banyak kan berkahnya. Banyak nah. Kata Allah, wahada kitabun anzalnahu mubarak. Jadi Quran itu turun dengan keberkahan dari Allah. Jadi kalau cari berkah ke Quran larinya. Jangan jauh-jauh. Nggak perlu modal. Ya, yang penting kita mau mempelajarinya, mau belajar, insya Allah akan mendatangkan apa? Berkah. Nah, kemudian apa? Fattabi'u. Ya, kemudian ikuti. Diikuti, dilaksanakan, disyiarkan. Ya, sebagai apa? Sebagai wujud takwa. Wattaqullaha la'alakum turhamun. Maka kamu akan mendatangkan apa? Rahmat. Tuh. Makanya nggak salah tadi disampaikan oleh Cempet bahwa akhlak Nabi itu Quran. Jadi nggak mungkin orang jauh dari Quran bisa menteladani akhlak Nabi itu nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang jauh dari Quran bisa menteladani akhlak Nabi itu nggak mungkin. Jadi yang bisa menteladani akhlak Nabi adalah orang yang dekat dengan Quran. Kenapa? Khuluqun Nabi Al-Quran. Qur'anu mubin. Quran yang wujud. Wujudnya apa? Perilaku, perbuatan Rasulullah Muhammad. Makanya judulnya Quran dan Sunnah. Nah, Sunnah itu contoh perilaku, contoh pelaksanaan Quran lah bahasa kasarnya. Sunnah itu contoh pelaksanaan Quran. Gitu. Ya. Nah, makanya kalau ingin bisa menteladani akhlak Nabi, ya harus berquran, harus dekat dengan Quran. Karena akhlak Nabi adalah Quran. Ya, rajinlah dengan membacanya, mempelajarinya, memahaminya, kemudian melaksanakan dan mensyiarkannya, terus dibalik lagi, membaca lagi, dilestarikan terus, baca lagi, pelajari lagi, pahami lagi, ya laksanakan lagi, syiarkan, baca lagi, terus tidak pernah henti, minal mahdi ilal lahdi, sampai kita masuk ke liang kubur. Tidak henti-hentinya kita belajar.
ini adalah perbuatan yang akan mendatangkan rahmat. Nah, pengaruhnya ke mana? Pengaruhnya ke hati. Ya, pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana caranya mendewasakan hati. Ya, di forum ini bukan ya? Belum. Ya, belum ya. Belum Jadi di sini. gini, ya, saya bahas sedikit ya. Jadi pada diri manusia itu kan ada 3 unsur, ada jasad, ruh, dan jiwa. Jasad dewasa dengan sendirinya, pasti. Ya, jasad dewasa dengan sendirinya. Tapi banyak orang yang melupakan jiwanya. Jadi tidak hanya jasad yang dewasa, jiwa pun harus dewasa. Nah, di dalam jiwa kan ada pendengaran, penglihatan, hati, dan akal. Masih ingat nggak? Nah, yang dominan di dalam jiwa adalah hati dan akal. Nah, akalnya harus dewasa, hatinya pun harus dewasa. Akalnya dewasa, hatinya pun dewasa. Dewasanya akal dengan ilmu, dewasanya hati dengan apa? Dengan kasih sayang, dengan rahmat Allah gitu. Jadi kalau kita belajar Quran, 2 sekaligus, mendewasakan hati dan mendewasakan akal. Kenapa? Quran ilmu. Ya. Dan juga rahmat. Maka ketika kita mendapat rahmat akan dapat hikmah namanya. Hikmah itu pelajar apa namanya? Ini hikmah itu kita lihat surat 2 ayat 269. Surat 2 Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, gitu. Jadi al-hikmah itu kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kepahaman di sini artinya apa nih? Hikmah itu ayat yang wujud perbuatan. Bukti dia paham kan wujud perbuatan. Al-Quran mubin, gitu. Hikmah namanya. Nah, untuk mendapatkan hikmah gimana caranya? Berbuat baik. Makanya rumusnya, kalau ingin paham Quran, mendapat ilmu dan mendapat hikmah 2. Untuk mendapatkan ilmu belajar, untuk mendapatkan hikmahnya apa? Berbuat baik. Tapi berbuat baik dasarnya ikhlas. Yang kemarin kita jelasin. Maka akan melahirkan apa? Melahirkan ar-rahmat. Ar-rahmat tadi apa namanya? Kasih sayang. Rahmat Allah. Akan mendatangkan rahmat Allah. Kita akan mendapat hikmah. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke akhlak. Muaranya akhlak di mana? Di hati. Hati mendorong akal untuk berpikir. Nah gitu. Maka dengan rahmat Allah lah hatinya menjadi lembut gitu. Jadi Nabi Muhammad punya hati lembut. Kenapa? Karena ada rahmat Allah. Terutama ada rahmat yang sangat besar di situ. Jadi ciri orang yang mendapat rahmat apa? Pengaruh ke hatinya. Nah ini. Surat 3. 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Oh, sakadap. Jadi Nabi Muhammad punya perilaku yang lembut, punya akhlak yang lembut gitu, punya hati yang lembut. Kenapa? Fabima rahmati minallah. Karena ada rahmat Allah. Sehingga mendatangkan apa? Hikmah dalam kehidupannya. Ayatnya wujud, Qur'annya wujud, perilaku. Wujudnya apa? Akhlak yang mulia. Wujudnya apa? Kebaikan dan kebajikan wujudnya. Maaf ya, lembut di sini apa? Bijaksana. Berkat rahmat Allah lah, disebabkan rahmat Allah lah, hatimu jadi lembut, perilakumu lembut. Tuh. Jadi pengaruhnya kemana? Ke akhlak. Subhanallah. Hatinya tidak keras dan kasar. Terusin, Kang. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, inilah rahasia keberhasilan dakwah Nabi. Kenapa? Karena hatinya lembut.
Nabi mengajarkannya dengan hikmah. Hikmah itu contoh perilaku. Jadi gini ya. Jadi ketika saya menyampaikan ayat dan saya menyampaikan hikmah itu beda. Jadi kalau hikmah ayatnya sudah saya laksanakan gitu, sudah wujud perbuatan. Itu powernya lain gitu. Jadi ketika saya menyampaikan ayat kan ada dua nih ayat. Ada yang sudah saya laksanakan, ada yang belum. Kalau yang sudah saya laksanakan, saya sedang menyampaikan hikmah. Kalau ayatnya belum saya laksanakan, masih menyampaikan ayat. Wujudnya apa? Ilmu. Nggak salah juga, enggak. Kenapa? Menyampaikan ilmu. Tapi powernya beda. Kalau sudah saya laksanakan, powernya lain gitu. Dan sampai hati pendengar juga beda gitu. Yang sudah dilaksanakan mah. Beda. Itu hikmah namanya. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, pengaruhnya kemana? Ke akhlak. Ke akhlak. Ya makanya raih rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Nanti ada beberapa perbuatan, beberapa ayat yang bagaimana caranya kita mendatangkan rahmat Allah selain belajar Quran. Selain membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan mensyiar Quran selain itu. Nah, buktinya hatinya lembut apa? Buktinya hatinya lembut apa? Sabar. Buktinya sabar, dia pemaaf. Terusin. Ya. Terusin, Kak? Ya, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Nah, orang yang hatinya lembut pasti apa? Pemaaf. Pemaaf kan wujud sabar. Ya. Kemudian memohonkan ampun, artinya apa? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang lain jahat, dia balas dengan doa. Memohonkan ampun. Ya Allah, ampuni dosa dia. Ampuni dia ya Allah. Dia orang yang belum paham. Dia orang yang belum tahu. Itu kan akhlak Nabi. Ya. Saya juga suka mendoakan, Pak. Apa doanya? Sama geledek lu kan gitu. Doa juga. Cuma mohon maaf, bukan akhlak Nabi kayak gitu, Mbak. Wastagfir lahum. Maafkan mereka. Mohonkan ampun lah bagi mereka. Mohonkan ampun nih luar biasa. Ini orang yang mendatangkan rahmat, pengaruhnya ke situ. Fabima rahmati minallah lingtalahum. Berkat rahmat Allah lah kamu, atau disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah, lembut. Ya, berarti nggak keras dan kasar. Buktinya apa? Pemaaf. Dan yang sudah luar biasanya lagi, bisa membalas kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Wujud kebaikannya apa? Doa yang baik. Kan gitu. Terusin? Ya. Kemudian mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi orang yang hatinya lembut apa? Ya, segala sesuatu musyawarah. Musyawarah, bicara baik-baik, bicaranya dengan hikmah. Kemudian apa? Bertawakal. Artinya apa? Berserah diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka pada orang yang bertawakal. Ya, dulu saya pernah di pengajian Kamana bersama Kang Ipal, kita bahas tentang tawakal. Banyak ayat tawakal yang dulu kita bahas. Bapak jamaah sekalian, pengaruhnya kan kemana? Ke akhlak. Ya, jadi rahmat Allah pengaruhnya ke akhlak. Jadi wujud bukti kita mendapat rahmat Allah apa? Akhlaknya berubah. Makanya tiap tahun kita diingatkan dengan peringatan Maulid Nabi supaya apa? Supaya akhlaknya berubah. Tidak hanya Maulid Nabi. Sahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu pun supaya akhlak kita berubah, supaya pengaruhnya ke akhlak, ke perilaku. Nah, akhlak perilaku itu apa? Takwa. Takwa itu akhlak perilaku gitu. Tuh, jadi apapun yang kita lakukan dengan Quran ini akan mendatangkan apa? Rahmat. Dari membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan, mensyiarkan, ini akan mendatangkan apa? Rahmat. Yang pertama. Yang kedua, kan orang takwa itu di akhir-akhir malam senantiasa mohon ampun.
Jadi kalau orang takwa mau merasa punya dosa, tidak merasa punya dosa, dia akan di akhir-akhir malam mohon ampun. Kenapa? Karena ada dosa yang sering kita lakukan dan kita tidak menyadari bahwa itu perbuatan dosa. Dosa apa? Dosa yang sering kita lakukan tanpa kita sadari kita lakukan, tapi kita tidak menyadari bahwa itu perbuatan dosa. Apa kira-kira? Kufur nikmat. Kalau kita muhasabah dari nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak yang tidak mungkin kita sebut satu persatu, kira-kira yang kita syukuri dengan yang tidak kita syukuri banyakkan yang mana? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita beristighfar mohon ampun kepada Allah, itu pun akan mendatangkan rahmat. Ya, surat 27 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata, "Hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Laula tastaghfirunallaha la'alakum turhamun. Hendaklah kamu mohon ampun kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. 2/3 malam kita sholat malam ini akan mendatangkan rahmat. 2/3 malam kita sholat malam akan mendatangkan rahmat. Tadarus Quran, belajar Quran akan mendatangkan rahmat. Kemudian di akhir-akhir malam kita mohon ampun ini pun akan mendatangkan apa? Rahmat. Ya, nih surat 24 ayat 56. Ini sholat dan zakat kalau nggak salah akan mendatangkan rahmat. Surat 24 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat. Jadi supaya dapat rahmat apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul. Ya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Rasul supaya kamu mendapat apa? Rahmat. Makanya nggak salah orang yang bisa meneladani akhlak Nabi adalah liman kana yarjullah, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Apa perwujudannya tadi? Ibu jamaah sekalian. Ya. Nah, berikutnya setiap kebaikan apapun akan mendatangkan rahmat Allah. Ya, surat 7 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Ya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Jadi kebaikan apapun yang kita kerjakan akan mendatangkan rahmat Allah. Buktinya apa parameternya? Parameternya hati kita menjadi lembut, akhlak kita menjadi mulia, sabar, pemaaf, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia jahat, kita doain. Doa yang baik. Jika ada sesuatu musyawarah hasilnya, tawakal kepada Allah. Itu akhlak yang mulia, itu akhlak Nabi. Ya, jadi tidak setiap orang bisa meneladani akhlak Nabi. Walaupun dia sudah tahu akhlak Nabi seperti apa. Copet kalau ditangkap tanya, copet, nyopet itu baik apa salah? Bener apa salah? Pasti dia akan jawab salah. Nyopet perbuatan yang buruk, pasti akan menjawab begitu. Besoknya nyopet lagi. Besoknya nyopet lagi. Tahu. Ya, tahu. Orang judi, mabuk, tahu dia berbuat salah. Tapi tetap aja dikerjain. Gitu.
Kenapa? Karena hidupnya nggak pernah mengharap rahmat Allah. Coba kalau kita programkan, begitu kita bangun tidur, ya Allah hari ini saya ingin mendapat rahmat-Mu. Nah, kerjakan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan rahmat. Diawali dengan apa? Dengan apa? Dengan qiyamul lail, salat malam. Nah, salat malam akan mendatangkan rahmat. Salat malam akan mendatangkan rahmat. Kalau nggak salah surat 39 ayat 9 kalau nggak salah. Surat 39 ayat 9. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Oh. Sesungguhnya Jadi orang ya. Jadi yang bangun malam dengan tidak bangun malam itu beda. Hmm. Hmm. Yang bangun malam akan dapat rahmat. Cuma bangun malamnya ngapain? Sholat malam. Ruku. Di sini kan berdiri ruku artinya apa? Berdiri dan sujud artinya kan sholat malam. Hmm. Ya. Kemudian apa? Tadarus Quran. Tadarus itu tidak hanya baca. Ya, tapi ada proses baca, proses mempelajari. Jadi ada tilawah, ada tadarus, ada tadabur deh kalau tadarus itu. Gitu. Nah, ini akan mendatangkan rahmat. Di akhir malam mohon ampun akan mendatangkan rahmat. Besoknya program berbuat baiknya laksanakan, akan mendatangkan rahmat. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke hati. Hatinya akan bijaksana. Bukan bijaksana sini, tapi bijaksana gitu. Lembut di sini bijaksana, bukan ngomong pelan, bukan. Ya, saya nggak bisa ngomong pelan, saya mau ngomongnya keras. Kalau ukuran lemah lembut ukuran ngomong pelan, wah saya nggak sesuai. Kenapa? Ya suara saya keras gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, kembali ke laptop. Ya. Itulah perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan rahmat. Pengaruhnya kemana? Ke akhlak. Ya, berkat rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Tuh. Oke, next yang kedua. Yang kedua yang bisa meneladani akhlak Nabi adalah orang yang yakin akan kehidupan akhirat. Wal yaumal akhir, orang yang percaya kepada kehidupan akhirat. Itu yang kedua. Nah, sekarang apa buktinya? Apa buktinya bahwa kita adalah orang yang percaya kepada kehidupan akhirat? Apa buktinya? Halo? Apakah cuma hanya sebatas pengakuan? Oh ya, saya yakin tentang kehidupan akhirat. Saya percaya dengan kehidupan akhirat. Apakah cuma itu? Halo? Apa buktinya bahwa kita yakin akan kehidupan akhirat? Orang yang yakin akan kehidupan akhirat akan melaksanakan dua perbuatan. Orang yang beriman kepada kehidupan akhirat pasti perbuatannya kayak gini. Ya, kita lihat surat 6 ayat 92. Surat 6 Al-An'am ayat 92. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini Al-Qur'an adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Ya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Qur'an. Oh. Apa katanya? Beriman. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu dia beriman kepada apa? Quran. Satu. Terus? Dan mereka selalu memelihara sembahyangnya. Wahum ala sholatihim yuhafidun. Jadi orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, satu, dia beriman kepada Quran. Yang kedua, dia memelihara sembahyangnya. Dia memelihara sholatnya. Loh. Orang yang bisa meneladani akhlak Nabi, tadi orang bagaimana? Orang yang yakin akan kehidupan akhirat.
Wujud bukti bahwa dia yakin dengan kehidupan akhirat adalah dia beriman pada Quran. Wujud bukti bahwa dia beriman pada Quran, apa wujud buktinya? Ya mau belajar, mau membaca, mau belajar. Wujud bukti. Ya, surat 2 ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, kepadanya, kita dikasih kitab nggak? Kasih. Iya. Apa? Quran. Setelah dikasih kitab, diapain? Dibaca dengan sebenarnya. Dibaca dengan sebenarnya itu apa? Dibaca, dipelajari, dipahami, dilaksanakan, disiarkan, itu dibaca itu sampai mengerti isi kandungannya. Tidak hanya sebatas benar tajwidnya, fasih mardud hurufnya, tidak hanya itu. Tapi mengerti isi kandungannya. Kata Allah, ulaika yu'minun nabih. Mereka adalah orang yang beriman kepadanya. Orang yang bisa menteladani akhlak Nabi adalah orang yang beriman kepada kehidupan akhirat. Wujud bukti dia beriman pada kehidupan akhirat, dia beriman pada Quran. Wujud bukti dia beriman pada Quran, ya mau belajar Quran. Mau ngaji. Jadi orang yang ada keinginannya ngaji itu luar biasa. Ini orang yang beriman pada kehidupan akhirat. Oh, subhanallah, alhamdulillah ternyata. Ya, dari Makassar ada, dari Sukabumi ada, ya, cuma dari India belum kelihatan nih. Mudah-mudahan ada juga Bu Widya. Ya, dari India juga hadir biasanya. Saya undang, ya. Kemudian dari mana-mana kenapa ada keinginan di hatinya? Ingin apa? Ingin belajar. Wujud bukti bahwa dia beriman pada kehidupan akhirat. Nah, orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, ciri orang bagaimana, Bu? Orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, ciri orang yang bertauhid. Artinya dia bukan orang yang musyrik. Halo? Orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, ciri orang yang bertauhid. Bukan orang yang musyrik. Karena orang yang musyrik adalah, kita lihat. Surat 41 ayat 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 41 ayat 6 dan 7. Ya. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya. Dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Nauzubillahi min dzalik. Wa wailul lil musyrikin. Celaka bagi orang yang mempersekutukan Allah. Siapa yang mempersekutukan Allah? Ayat 7-nya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Nah, yang musyrik di sini siapa? Yang musyrik di sini ada dua golongan. Yang pertama, tidak menunaikan zakat. Orang yang tidak menunaikan zakat, artinya orang yang pelit, orang yang kikir, ya, orang yang bakhil, ini adalah orang yang musyrik. Kenapa? Karena dia menyembah harta. Yang kedua apa? Bil akhirati hum kafirun, dan dia tidak yakin, tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Jadi orang yang tidak percaya kepada kehidupan akhirat, orang musyrik bukan? Musyrik. Musyrik. Ya, tadi orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, buktinya apa? Dia beriman kepada apa tadi? Al-Quran. Bukti dia beriman pada Al-Quran apa? Mau ngaji. Ya. Jadi kalau orang tidak mau ngaji, halo? Iman. Kalau orang tidak mau ngaji, berarti dia beriman kepada kehidupan akhirat? Tidak. Kalau dia tidak beriman pada kehidupan akhirat, apa namanya? Musyrik. Nauzubillahi min dzalik. Buat saya yang ngomong, mohon maaf. Saya hanya mohon maaf menyampaikan di ayat. Oh, ternyata hasilnya kok begitu. Makanya pantas. Kalau orang tidak mau ngaji, akhirnya apa? Hatinya tuh keras, maaf. Surat 22 ayat 4, 6. Surat 22 ayat 4, 6.
Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Mhm. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah, nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu jamaah sekalian kembali. Jadi poin yang kedua, ya, orang yang bisa meneladani anak Nabi adalah wal yaumal akhirah, orang yang yakin akan kehidupan akhirat. Ya, ujungnya kemana? Ya ke Quran lagi. Nah, Ya, ya. Makanya kalau misalkan ingin mencontoh anak Nabi jauh dari Quran tuh kayaknya nggak mungkin deh. Gitu kan? Ya, nggak mungkin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa dzakarallahu katsira. Orang yang bisa meneladani anak Nabi adalah orang yang memelihara zikirnya. Orang yang senantiasa mengingat Allah. Mengingat Allahnya ketika di waktu duduk, berdiri, dan berbaring. Gitu nggak? iya. Coba kita lihat surat 3, 190, 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi orang yang menggunakan akalnya, orang bagaimana? 191-nya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Nah, jadi kalau ingat Allah tuh harus bukan selalu, tapi setiap saat. Kalau mandi selalu. Kalau baca Quran selalu. Sholat selalu. Bukan setiap saat. Ya, tapi kalau mengingat Allahnya apa? Setiap saat. Setiap saat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, dia senantiasa ingat Allah, menjaga zikirnya sambil duduk, berdiri, dan berbaring. Berbaring. Ya, terus? Ya. Maaf. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, Bapak Ibu, jadi ciri orang yang berpikir yang kedua apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mengingat Allah. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kalau memikirkan, dia mempelajari kan? Iya. Dan yang dia pelajari apa? Dua. Quran yang kauniyah, alam semesta, dan Quran kauliyah. Karena wujudnya, pembuktian dari Quran yang kauliyah apa? Ya Quran kauniyah. Alam semesta ini. Jadi kalau kita ingin mempelajari alam semesta ini, ada di Quran kauliyah. Baliknya ke situ lagi. Jadi ketika hari ini kita belajar Quran kauliyah gitu kan. Nah, wujudnya apa? Kauniyah dalam kehidupan. Kehidupan kita, nyatanya kehidupan kita kan kauniyah. Quran juga, ayat juga. Ya, diri kita juga ayat. Alam semesta juga ayat. Apa yang kita lihat adalah ayat. Nah, orang yang senantiasa zikir apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Nah, dia akan senantiasa memikirkan itu. Dicocokkan dengan firman Allahnya. Rabbana ma khalaqta hada batila. Jadi apapun yang Allah ciptakan enggak ada yang sia-sia. Subhanaka faqina azabannar, ya. Dan mereka berdoa, ya, Maha suci Allah, dan peliharalah kami dari azab neraka. Bapak Ibu, nah kembali.
Ya, orang yang yang ketiga yang bisa meneladani akhlak Nabi adalah orang yang memelihara zikirnya. Dia senantiasa ingat Allah di waktu duduk, berdiri, dan berbaring. Pada saat kita ingat Allah, yang pertama kali harus ingat apanya? Halo? Bapak Ibu, kalau ingat Allah yang diingat pertama kali apanya dulu? Kalau Bapak Ibu ingat Allah yang diingat apanya dulu? Halo? Pada saat kita ingat Allah yang pertama kali harus diingat apa? Ridhonya. Makanya saya pada saat bangun tidur suka diniatkan. Jadi ketika saya bangun tidur yang pertama syukur dulu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah. Engkau masih memberikan nikmat panjang umur, sehat, panjangnya 10. Saya sebutin satu persatu. Ya apa namanya? Ya, yang saya ingat saya sebutin aja dah. Ya, kemudian saya mohon perlindungan, ya Allah, lindungi saya, keluarga saya dari segala godaan, bisikan, fitnah, dan sifat-sifat iblis serta yang kutuk. Dengan doa mohon perlindungan, Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Dilengkapi dengan membaca surat Al-Falaq dan Anas. Nah, gitu. Nah, baru poin yang ketiga, ya Allah, mulai bangun tidur, saya tidur sampai tidur kembali, saya ingin menjadi orang yang kau ridhoi. Baru minta bimbingan sama Allah, ya Allah, bimbing ya Allah. Bimbing saya, berilah petunjuk pada saya. Agar apapun yang saya kerjakan adalah perbuatan yang kau ridhoi. Baru kita berserah diri. La hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Jadi niatkan tiap pagi bahwa kita ingin mendapat ridha Allah. Jadi pada saat kita ingat Allah, yang kita ingat apa? Ya ridhonya. Hari ini saya harus mendapat ridha Allah, kan begitu kita ingatnya. Nah, konsekuensinya kalau kita ingin mendapat ridha Allah, apa yang kita lakukan? Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Nah, sekarang perintah larangan Allah ada di mana? Al-Quran. Jadi ingat Allah, ingat ridhonya, ingat Allah, ingat perintah larangannya yang di dalam yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Balik lagi ke situ. Jadi 3 poin orang yang bisa meneladani akhlak Nabi adalah orang yang pertama, orang yang mendapat rahmat Allah, ujungnya kemana? Quran. Orang yang beriman kepada kemudian akhirat, ujungnya apa? Quran. Orang yang memelihara zakat, orang yang memelihara zikirnya atau orang yang senantiasa mengingat Allah, ujungnya apa? Quran. Makanya ingat Maulid Nabi, ingat apa? Ingat Quran. Jadi Maulid Nabi harusnya dijadikan apa? Event untuk apa? Untuk mensyiarkan Al-Quran. Nah, bagi kita syiar Quran apa? Masukkan ayat demi ayat ke dalam hati. Itu eventnya Maulid Nabi. Jadi ukurannya bukan berhasil mendatangkan jamaah yang banyak. Habis selesai acara ngabala gitu kan. Ya, sampah berserakan di mana-mana. Jadi sapuan deui ya kan, karena aya panitia ya isuk-isuk kurang gitu. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah bagaimana caranya kita memperingati peringatan Maulid Nabi, ya kemudian apa? Bisa bisa merubah pada akhlak. Nah, akhlak Nabi apa? Quran. Makanya Maulid Nabi event untuk mensyiarkan apa? Al-Quran. Kenapa? Ayat penutup surat 3, 164. Surat 3, 164. Ya, surat 3 ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulah min anfusihim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi ini adalah karunia. Karunia itu nikmat yang sangat besar. Tugas nabinya apa? Yatlu alaihim ayatihi. Tugas nabi membacakan Al-Quran, membacakan ayat-ayat Allah. Jadi ingat Maulid Nabi, ingat ini adalah karunia.
Berarti yang harus kita ingat apa? Apa yang disampaikan Nabi? Apa yang disampaikan Nabi? Yatlu alaihim ayatihi. Nabi membacakan ayat-ayat Allah. Apa ayat Allahnya sekarang wujudnya? Quran. Tuh. Yang kedua, wayujakihim. Tugas Nabi yang kedua apa? Setelah membacakan ayat-ayat Allah, dalam rangka apa? Dalam rangka menghancurkan kemusyrikan. Ya, wayujakihim kan mensucikan jiwa manusia. Dari apa? Dari kemusyrikan. Menghancurkan kemusyrikan. Mengajarkan tauhid, menghancurkan kemusyrikan. Itu tugas Nabi ini. Jadi ketika dibacakan ayat Quran, kan dalam rangka apa? Dalam rangka membersihkan kemusyrikan. Kemusyrik yang mana? Musyrik yang tidak kita sadari. Ada orang musyrik tapi dia tidak merasa musyrik. Nah, itu yang bahaya. Oke, nanti pemahaman pendalamannya nanti ya. Insya Allah di suatu saat. Berikutnya, wa yu'alimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Kalau mengajarkan kitab adalah untuk mendewasakan akal, mengajarkan Al-Hikmah adalah untuk mendewasakan hati. Itu yang tadi saya singgung sedikit. Penjelasannya insya Allah nanti di episode berikutnya. Amin. Masih ada waktu kurang lebih 7 menit lagi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau yang sudah chatting, mangga. Iya, baik. Alhamdulillah. Berarti masih banyak PR Kang Dadi ya. Mudah-mudahan ya selalu istiqomah bersedia ya Kang. Iya. Sengaja di-PR-keun supaya ngondang deh. Alhamdulillah tuh Kang. Mangga. Mohon baik Ibu Bapak, mangga. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan menggunakan kolom chat Ibu Bapak, silakan, atau raise hand ya, silakan nanti dibuka untuk unmute-nya. Nampaknya ini belum ada, Kang Dadi. Mungkin dari saya dulu atau ya, Kang Dadi ya. Mangga. Ini Kang Dadi tadi seperti yang sudah disampaikan, Kang. Ini kan memperingati Maulid Nabi itu selama ini yang sudah biasalah kita tahu semuanya ya Ibu Bapak. Ternyata kalau kita perhatikan malam ini, yaitu ada 3 ya, Kang Dadi ya. Orang yang mengharap rahmat Allah itu yang pertama, kemudian yang kedua senantiasa mengingat hari kiamat, dan selanjutnya banyak menyebut Allah atau berzikir, dan kembalinya semuanya itu ke Al-Quran ya Kang Dadi ya. Iya, betul. Ya, kemudian berarti kalau begitu kita itu sebetulnya gitu ya, kalau menurut Kang Dadi gimana gitu, jadi lebih fokus ke Al-Quran itu lebih sunnah Rasul ya Kang ya sebetulnya. Ya, namun dalam pengalaman mungkin ya Kang Dadi ya, ketika kita fokus ke Quran, kenapa ada sebagian yang menyebutkan bahwa itu ingkar sunnah. Ya, itu gimana tuh Kang cara menyikapinya Kang Dadi? Waduh, jawabannya rada panjang nih Kang Jody, nggak apa-apa ya? Episode lagi nih Kang. Gini. Iya. Yang pertama dulu ya, surat 39 ayat 18 dulu ya. Ya, surat 39 ayat 18. Bukan 18 Kang, ayat 23-nya. Oh, 39 ayat 23. 23 punten. Ya, 23-nya, punten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Kita kan sebentar. Allahu nazala ahsanal hadisi. Ya, gitu. Iya, hadis. Jadi hadis di sini apa? Perkataan yang paling baik. Jadi perkataan yang paling baik apa? Al-Quran. Ya, Allahu nazala ahsanal hadisi. Jadi hadis itu apa? Perkataan yang paling Jadi perkataan yang paling baik ada di mana? Al-Quran. Gitu. Jadi ya sunnah yang paling sahih ya Quran. Kenapa? Karena Nabi nggak mungkin keluar dari Quran, nggak mungkin. Nabi keluar dari Quran itu nggak mungkin. Jadi apa yang dikerjakan Nabi itu Quran semuanya. Makanya sunnah itulah perwujudan dari apa? Dari ayat-ayat Quran. Nah, coba baca surat 46 ayat 9. Surat 46 ayat 9. Ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul.
Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ya, Nabi Muhammad selalu mengikuti apa? Wahyu. Wahyu. Dan ayat ini banyak loh kan. Mhm. Ayat yang mengatakan bahwa aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku itu banyak ayat itu. Mhm. Berarti Nabi Muhammad tuh nggak mungkin ngarang gitu. Iya, iya. Ya, surat 69 dari 41 sampai 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Ya. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Seandainya Muhammad mengada-adakan perkataan atas nama kami, artinya apa? Nabi Muhammad ngarang gitu nggak? Ngarang. Iya, Terus? betul. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Terus? Kemudian benar-benar kami potong urat tali Nah, ini jantungnya. ancaman Allah buat siapa ini? Buat Nabi. Kalau Nabi. Nabi Muhammad nggak ngarang. Jadi Nabi Muhammad mungkin nggak ngarang. Tidak. Ya mungkin. Nah, sekarang kalau pengertian dari sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi, gitu nggak? Nah, sekarang perkataan Nabi mungkin nggak keluar dari Quran. Tidak mungkin. Perbuatan Nabi mungkin nggak keluar dari Quran. Nggak mungkin. Sekarang persetujuan Nabi mungkin nggak tidak cocok dengan Quran. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Makanya judulnya Quran dan Sunnah, bukan Quran dan hadis. Nanti kita bahas bedanya Sunnah dengan hadis. Ada persamaan, ada juga perbedaan. Nah, sekarang kalau ada yang mengerti Sunnah, ya mangga. Ini kata Allah juga sudah ngasih peringatan kok. Surat 5 ayat 67. Surat 5 ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Nah, kita bukan Rasul, tapi pewaris para Rasul kalau menyampaikan Quran, gitu nggak? Terus? Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Allah memelihara kamu dari apa? Gangguan manusia. Jadi ketika kita mensiarkan Allah, mensiarkan ayat Allah, pasti ada gangguan dari manusia. Ada. Biarin aja. Kan gangguannya memang itu. Mereka ngasih label. Label A, label P, saya nggak apa-apa. Nabi mau dikejar-kejar, mau dibunuh. Oke, udah mau dikatain, biarin aja. Buktinya tetap kita eksis kok. Iya. Walaupun pindah di mana-mana gitu nggak? Betul, betul. Iya, atau ya kayak ini pasti ada kan kata Allah. Ya, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya, wallahu ya'simuka minan nas. Jadi Allah akan memelihara kamu dari gangguan. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan pasti ada gangguan nggak? Pasti. Ya. Pasti. Pasti ada gangguan. Ya, di sebuah kota kita disebut sesat dan sebagainya. Ya tetap eksis di sana. Malah jamaah tambah banyak. Iya. Ya memang sih sakitnya aku di sini sih ngalamin juga ya. Memang ini mungkin ini proses pendewasaan juga kali. Gitu kan? Iya, iya. Ya ada ini nih Bu Retno nih, ngacung nih. Iya, mangga silakan Bu Retno, sebentar. Silakan Bu Retno untuk menyapa. Di unmute silakan Bu. Enggak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi kan Pak Dadi sudah menerangkan Quran surat 692 tentang wujud kehidupan orang yang percaya kepada kehidupan akhirat nanti. Yang saya tanyakan, setelah kita di akhirat nanti kan kita juga berharap kepada syafaat
Rasulullah gitu ya Pak Dadi. Ya. Bagaimana keterangannya Pak Dadi? Karena kan kita kehadiran Rasulullah itu kan juga sebagai karunia yang besar. Seperti tadi dalam Quran surat 3 ayat 164 ya Pak Dadi ya. Iya. Jadi mohon keterangan. Terima kasih Pak. Jadi kalau kita ingin mendapat syafaat Rasul, ya harus apa? Harus bersolawat gitu kan. Karena Allah dan para nabi pun, para malaikat maksud saya bersolawat kan gitu. Ya. Nah kita lihat ya surat 33 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Bukan 59, 56 punten Kak. Oh, Kelebihan. 56 punten. 3356. 56 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kata salawat di sini banyak maknanya. Nah, sementara ini salawat di sini hanya sebatas dipahaminya hanya sebatas mengucapkan salawat. Hanya sebatas doa di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gitu kan? Hanya sebatas ucapan. Tapi kalau kita lihat kamus bahasa Arab, ternyata kata salawat di sini ada yang artinya ada mendukung gitu. Mendukung apa? Mendukung program Rasul. Jadi mendukung apa yang dikerjakan oleh Nabi. Jadi Allah, malaikat, ya bersolawat kepada Nabi artinya mendukung apa yang dikerjakan oleh Nabi. Apa? Itu tadi syiar Al-Quran. Disuruh semua manusia, orang-orang yang beriman bersolawat mendukung untuk program Nabi. Nah program Nabi apa kan tadi? Mengajarkan Al-Quran, mensucikan jiwa manusia dari kemusyrikan, kemudian mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Itu kan program Nabi. Dukung itu. Ya hari ini yang hadir di sini kan mereka mendukung program Nabi. Jadi sholawat tidak hanya sebatas memuji Nabi. Jadi kalau kita sekarang mohon maaf sambil bersolawat, sholatullah, salamullah, ala toha, Rasulullah. Pekerjaan kita apa? Dukung tuh program Nabi. Nabi itu Abul Yatama. Nabi adalah bapaknya anak yatim. Dukung tuh program Nabi. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperhatikan anak yatim. Menyantuni anak yatim. Ya, pekerjaan Nabi hari-hari ngasih makan orang miskin. Dukung tuh program Nabi. Dalam rangka apa? Ngasih makan orang miskin. Sambil apa? Sambil bersolawat. Bersolawat muji Nabi. Sambil apa? Sambil, itu kan program Nabi. Program Nabi apa? Mengajarkan Al-Quran. Program Nabi. Itu namanya bersolawat itu sama ada pengertiannya mendukung. Jadi tidak hanya sebatas mengucapkan pujian dan doa, tidak hanya itu. Ya, mendoakannya terus dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasallam. Makanya saya selalu membuka doa dengan itu. Yang kedua apa? Dengan memuji Nabi terus gitu kan. Tapi apa? Dukung program-program yang yang sudah dicanangkan oleh Nabi. Program Nabi kita dukung. Nah, hari ini kita dalam rangka apa? Syiar Quran berarti sedang mendukung program siapa? Program Nabi. Berarti kita sedang apa? Bersolawat. Pasti akan mendapat syafaat enggak? Nah, sekarang mohon maaf sekali. Saya ulang-ulang mohon maaf ya. Seandainya ibu punya pembantu di rumah. Pembantu itu muji terus sama ibu, muji terus. Ibu tuh orangnya baik, orangnya cantik, rajin sedekah, rajin ngaji, gitu nggak? Tiap hari tuh ibu dipuji sama dia. Ya, tapi kerjaan di rumah ibu nggak dikerjain. Nyuci piringnya enggak, nyuci pakaiannya enggak, nyapu halamannya enggak gitu. Pokoknya setiap pekerjaan ibu perintah dari ibu nggak dikerjain. Kira-kira tuh pembantu dinaikin gaji apa dikasih bonus? Kan sudah muji, ya cukup muji. Ya. Nah, muji boleh tapi apa dukung dong. Dukung saya kata ibu. Apa? Bantu saya. Saya punya pekerjaan tuh nyuci piring, bantu saya gitu. Bantu nyuci gitu, Bu. Ya. Gitu. Jadi sekali tidak hanya muji ya. Ya muji mah terusin.
Ya, makanya kita bagi-bagi sembako sambil apa? Sambil sholatullah, salam, sambil itu terusin, alhamdulillah. Makanya nanti hari Sabtu saya menyelenggarakan Maulid Nabi, ya kita pengajian ada, cuma pengajian hanya apa nih, intern guru-guru. Ya, saya ingin menyampaikan visi misi dengan guru-guru di bawah yayasan yang saya bina. Ya, oh iya, kan saya mendirikan yayasan juga punya visi misinya, investasi di situ kita besar dan kita tidak tidak mengharapkan apa-apa, tidak ada hasil secara materi di situ. Ya, otomatis kan visi misi harus sama dulu dengan guru-guru satu. Yang kedua, ya kita panggil ya lansia, anak yatim. Nah, kita bagi-bagi sembako atau besok itu kan, itu wujud apa? Wujud kan mendukung program Nabi. Itu. Ya. Nah, Bapak Ibu jam 5 contoh lah kira-kira. Jadi kalau ingin mendapat syafaat, tidak hanya sebatas memuji, sholawat tuh tidak hanya sebatas mendoakan, juga apa? Mendukung program Nabi. Terima kasih. Ada yang lain enggak? Ya, mangga Ibu Bapak silahkan bagi yang mau bertanya lagi. Ini ada yang bertanya tapi nampaknya sudah terjawab ya Kang Dadi. Yang mana? Dari Ibu Saptawati. Ini ada memperingati Maulid Nabi selain berkumpul dengan mendengarkan tausiah tentang Rasulullah, katanya apakah bisa dengan kegiatan lain yang nyata, misalnya dengan berbagi kepada kaum duafa atau amal kebaikan lain. Sudah ini. Itu kan mendukung program Nabi. Ya, ini mendukung ya Kang Dadi ya, seperti ini. Ya siar juga kan mendukung mendukung program Nabi. Ya siar juga sama ya. Mendukung program Nabi ya, cuma tadi siarnya siar Quran harusnya, bukan stand up komedi gitu. Nah, cuma sekarang yang laku memang ada lagi nih, Bu Wina. Oh iya, deh Bu Wina. Mangga dari Bu Wina, mangga Ibu. Mangga teh. Assalamualaikum Bu Wina. Assalamualaikum Kang Dadi, damang punten tadi buka kok itu kamerana Kang. Kengeng, di daster. Tekaci. Mangga Bu, mangga. Beren haraskeun kieu Kang. Kan tadi Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan kadang-kadang Sunnah itu pabuliwet sama hadis. Jadi orang-orang tiap berbicara, dah hadisnya ini, pada sunnahnya belum tentu sunnah sama hadis itu seimbang gitu. Gimana Kang bisa menerangkan nggak sunnah sedikit aja tentang sunnah dan hadisnya Kang? Jadi gini Bu, sekilas ya, sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi. Bahkan diamnya Nabi juga disebut sunnah gitu. Hadis, nah ini, hadis itu adalah sunnah yang diceritakan, yang diriwayatkan. Halo? Hadis itu adalah sunnah yang diceritakan. Jadi ada yang menceritakan perkataan Nabi, ada yang menceritakan perbuatan Nabi, ada yang menceritakan persetujuan Nabi, bahkan ada yang menceritakan diamnya Nabi aja, ada yang menceritakan. Itu namanya hadis. Karena adanya hadis ini, coba gini. Nah, yang menceritakannya disebut perawi namanya. Yang menceritakannya disebut apa? Perawi. Jadi ada yang meriwayatkan. Jadi ginilah, hadis itu adalah riwayat tentang sunnah gitu. Halo? Ya. Nah, sekarang perawi yang terkenal, perawi yang terkenal siapa? Yang nomor 1 di dunia ini. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, coba kita iseng ya, buka tuh sejarah Imam Bukhari. Buka. Imam Bukhari itu lahirnya tahun berapa? Imam Bukhari itu lahir tahun 196 Hijriah. 194 Hijriah. Yang 196 Imam Muslim. Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Sedangkan Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah. Hampir 200 Jadi tahun. Jadi kira-kira Imam Bukhari ketemu dengan Nabi nggak kira-kira? Enggak. Tidak. Nah, terus pertanyaannya dari mana Imam Bukhari bisa menceritakan atau bisa meriwayatkan hadis? Bisa meriwayatkan tentang perilaku Nabi, tentang perkataan Nabi, dari mana? Dari sumber berita. Sumber berita ya. Nah, sumber beritanya disebut sanad. Nah, gitu. Disebut apa? Sanad. Sanad itu artinya apa? Sandar. Jadi kita bersandar kepada apa? Kepada sumber berita. Kan Imam Bukhari mah nggak ketemu dengan Nabi. Bayangin.
Nabi wafat tahun 10 Hijriah, Imam Bukhari lahirnya tahun 194 Hijriah. Apakah bayi baru lahir bisa langsung? Kan enggak. Jedanya kurang lebih 200 tahunan lebih nih. Jadi dari Nabi sampai adanya hadis itu 200 tahunan jedanya. Kurang lebih. Nah, namanya berita, namanya riwayat, yang namanya cerita pasti ada 3 kategori. Ini kalau hadis. Kategori yang pertama adalah beritanya benar, ceritanya benar, riwayatnya benar, disebut sahih. Makanya ada disebut hadis sahih. Ternyata sanadnya atau sumber beritanya meragukan. Terpercaya ada si eta mah tukang bohong. Sedangkan ia berita tapi si eta. Terpercaya da berita ieu mah dari apa namanya? Dari misalnya orang pelupa misalnya. Nah, ketika sanadnya lemah, berarti kualitas hadisnya lemah. Disebutnya hadis doib. Doib itu artinya lemah. Nah, salah satu hadis doib ada yang disebut dengan hadis hasan. Jadi betul, sanadnya lemah, tapi isinya nggak bertentangan dengan Quran. Hadis hasan namanya. Gitu. Doib, tapi hasan. Ya, ini mas singkatnya, kalau detailnya sepanjang urusannya. Nah, kemudian ada juga kan beritanya keliru, beritanya berita bohong, ada nggak berita hoax? Ada. Ada hadis, itu disebut hadis maudhu, namanya hadis palsu, gitu. Ya, nah makanya perintahnya gini, coba kita lihat surat 4 ayat 59, punten. Surat 4 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau berbeda pendapat kan kembalinya pada Quran dan Sunnah. Bukan Quran dan hadis ya, Quran dan Sunnah. Ada juga ada hadis taraktu fikum amroini maing tamasaktum bihi malang tadilu abada kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan 2 pusaka yang apabila kamu berpegang teguh pada keduanya maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kedua pusaka itu apa? Quran dan Sunnah. Nah, berarti kalau Sunnah berarti hadis yang mana? Hadis yang sahih. Minimalnya walaupun doib kategorinya hasan. Artinya hasan di sini sanadnya lemah ya, tapi hadisnya tidak, isi Qurannya isi hadisnya matannya tidak bertentangan dengan dengan Quran. Enggak apa-apa. Itu sekilas info. Sekilas Kalau ingin detailnya banyak di pelajaran musola hadis. Ya, saya dulu ya karena saya bukan tafsir hadis ya, hanya berapa semester lah dulu di IAIN. Memang rada riut diajarna, kitabnya seueur masalahnya. Tapi bukan berarti nggak bisa dikuasai, bisa asal kita mau belajar. Gitu. Oke? Jadi tadi nu chatting kan? Punten, Ira kata sidinya. Ya, dari siapa nih? Bu Iis ya? Bu Iis Krisnasari. Ya, jadi maulid Nabi esensinya adalah mengikuti akhlaknya Nabi. Tidak hanya simbol-simbol, misalnya cara berpakaian atau memanjangkan jenggot ya Kang katanya. Apa yang bisa kita teladani dari Nabi terkait kondisi pandemi saat ini Kang katanya. Termasuk anjuran vaksin dari pemerintah. Itu gimana katanya? Jadi sunnah Nabi itu ya, jadi gini nih. Pada diri Muhammad sebesar ada 3 ya. Ya mohon maaf saya sebut Muhammad. Pada diri Muhammad dalam kurung Nabi itu ada 3. Yang pertama Muhammad sebagai pribadi. Artinya apa? Nabi Muhammad punya sifat jaiz. Kalau dalam bahasa dalam bahasa pelajaran agama disebutnya apa? Aradul basariyah. Ya, selain Nabi punya sifat wajib,
ya kebudayaan mustahil juga punya sifat jaid. Dia punya sifat ar-raul basariyah. Artinya apa? Sifat kemanusiaan. Artinya Nabi Muhammad manusia biasa. Yang namanya manusia biasa kan punya kesukaan, punya kebiasaan gitu nggak? Nah, Nabi Muhammad tuh suka memelihara jenggot dibandingkan kumis. Nah, makanya berjenggot sunnah Nabi bukan? Sunnah. Memang sunnah. Cuma pertanyaannya apakah perintah Allah, kan begitu? Jadi kalau dikatakan sunnah, memang sunnah. Kenapa? Nabi berjenggot. Nah, cuma pertanyaan apakah yang berjenggot cuma Nabi? Ada nggak musuh Nabi yang berjenggot juga? Nah, sebentar, kita nggak bahas itu. Jadi ada Nabi secara pribadi, Muhammad secara pribadi. Jadi artinya punya sifat kemanusiaan biasa. Ada cara makannya, kan cara makan kan kebiasaan. Nah, ini juga, jadi kalau cara makan Nabi misalnya pakai 3 jari, sunnah bukan? Sunnah. Sunnah, memang itu. Sunnah. Ini kerjakan Nabi, sunnah juga. Cuma apakah perintah Allah, kan begitu? Jadi boleh nggak berjenggot? Mangga, sunnah juga. Makan 3 jari? Mangga, sunnah juga. Gitu kan? Satu. Ya. Otomatis yang Nabi pribadi juga punya kesukaan. Nabi suka warna hijau. Ya, sok atau ada hararejo gitu kan? Supaya, nah jadi ketika kita pakai sorban hijau, itu sunnah bukan? Sunnah juga. Memang disukai Nabi kok. Nabi mengerjakan itu, satu. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai orang Quraisy yang otomatis tidak terlepas dari yang namanya budaya orang Arab gitu kan. Nabi Muhammad itu orang Arab, otomatis kehidupannya sangat ditentukan oleh apa? Sangat ditentukan oleh budaya Arab. Nah, jadi Nabi Muhammad pakai jubah, ya Nabi Muhammad ABCD gitu kan? Ya itu kan, mohon maaf, itu Muhammad sebagai apa? Sebagai orang Arab. Nah, yang ketiga, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Halo? Nah, sekarang kita mengikuti sunnah yang mana? Mangga, sunnah sebagai pribadi mangga, sunnah budaya mangga, sunnah sebagai Nabi dan Rasul juga itu yang utama. Gitu. Kalau saya mangga wae. Ya, mangga sok. Cara makannya diikuti. Ya, memang sunnah kok. Ya, cuma kalau ditanya, Pak ini berpahala atau tidak, saya nggak tahu. Cuma ini adalah sunnah. Ini sunnah, betul sunnah. Ya, nah cuma kadang-kadang mohon maaf, yang ketiganya dilupakan. Sunnah sebagai Nabi dan Rasulnya. Halo? Nah, kadang-kadang prioritasnya ke sunnah yang pertama dan yang kedua. Gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan vaksin? Kalau vaksin itu kan ikhtiar kita dalam apa? Sekarang kita lagi diuji dengan musibah. Dengan musibah. Gitu. Supaya hidup kita normal kembali, ya Allah menurunkan ilmunya kepada apa? Kepada para ahli yang kemudian melahirkan atau akhirnya membuat sebuah vaksin untuk meningkatkan kekebalan. Ini mah ikhtiar. Badai divaksin mangga, untuk divaksin mangga, cuma jangan jadi provokator. Melarang orang lain divaksin gitu nggak? Subhanallah. Itu. Kalau saya sih ikhtiar. Makanya kalau saya sudah divaksin. Makanya ketika kena COVID sudah divaksin, alhamdulillah saya tidak ada gejala yang mengkhawatirkan, aman aja. Ikhtiarnya gitu. Gitu. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. So, ada yang lain udah cukup. Iya, alhamdulillah nih Kang, kalau dibuka terus kayaknya tidak akan selesai nih. Nampaknya Ibu Bapak mohon maaf ya, kita batasi saja karena khawatirnya besok ada yang kegiatan, kemudian Kang Dadi juga mungkin ada kegiatan, dan sama Ibu Bapak juga. Baik Kang Dadi, untuk menutup pertemuan ini, silakan mungkin ada closing statement, dan mudah-mudahan Kang Dadi bisa sempat untuk berdoa kembali untuk menutup Kang. Semangat, silakan Kang. Nuhun, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian ya, nuhun ka sadayana ya, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir ya. Berotno jamaah yang di Pondok Gede, kemudian banyak juga dari Bogor, dari Sukabumi, dari Makassar juga ada alhamdulillah. Ya, kemudian dari mana? Dari Jakarta juga ada, dari Sukabumi, Cikampek, Karawang,
ya. Kemudian dari mana lagi nih? Pak Prana juga hadir tuh dari Tazkiyah. Kemudian terima kasih semuanya ya. Tidak coba saya sebut satu persatu ya. Hatur nuhun kasadayana, khususnya Kak Bu Eli ya, dari Ketua Pengajian Tasik ya, sadayana hatur nuhun pisan atas kehadirannya. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya kita mempunyai pilihan ya, pilihan silakan. Ketika kita mau mengerjakan sunnah yang mana yang kita kerjakan. Ya mau tiga-tiganya nggak apa-apa, bagus. Ya, sunnah secara pribadi, sunnah budaya, juga sunnah Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Tapi intinya adalah bagaimana caranya kita bisa menteladani sunnah Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Tapi tidak salah ketika kita juga disebut sunnah juga ketika kita mengikuti sunnah-sunnah pribadi dan budayanya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai prioritas kita ke penampilan ya, budaya dan pribadi, tapi sunnah Nabi dan Rasulnya dilupakan gitu. Jangan sampai gitu aja. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Rabb yang Maha Rahman, Maha Rahim, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Khususnya nikmat panjang umur dalam keadaan sehat, panca indera kami masih berfungsi dengan sempurna. Dengan ketiga nikmat ini, alhamdulillah kami masih bisa merasakan nikmat apapun pemberian-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah jika kami tidak pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, Rabb yang Maha Rahman, Maha Rahim, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah segala dosa dan kehilapan kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami, dosa ibu bapak mertua kami, dosa anak istri dan suami kami, dosa guru-guru kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami. Jika mereka sudah wafat, muliakan mereka ya Allah, tempatkan mereka di tempat yang layak dan baik di sisi-Mu. Ya Allah, Rabb yang menguasai jasad, ruh, dan jiwa seluruh bangsa Indonesia. Jadikanlah negeri kami, negeri Indonesia, negeri yang aman, sentosa, selamat, sejahtera, baldatun, thayyibatun, warahmatullahi wabarakatuh. Hindarkanlah kami dari musibah, dari penyakit yang berbahaya, dan dari wabah serta akibat wabah yang masih terjadi sampai detik ini. Ya Allah, ya Rabbana, Rabb yang Maha Rahman, Maha Rahim, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai jasad, ruh, dan jiwa kami, berikanlah kepada kami dan keluarga kami kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan. Hindarkanlah kami dari musibah, dari penyakit yang berbahaya, dan dari wabah dan akibat wabah yang masih terjadi. Ya Allah, Rabb yang Maha Rahman, yang maha penyembuh dari segala penyakit. Ada di antara saudara-saudara kami yang sedang sakit, ya Allah, angkat penyakitnya. Tanamkanlah keikhlasan, kesabaran di dalam hatinya, agar dia ikhlas sabar di dalam menghadapi penyakitnya, sehingga sakitnya ini menjadi sababiah Engkau menggugurkan dosa-dosanya dan Engkau mensucikan jiwanya. Dan apapun ikhtiar, usaha pengobatan yang dia lakukan, jadikanlah sababiah kesembuhannya. Jika dia dalam kesulitan, kesusahan, lapangkanlah ya Allah, bimbing dia supaya jadi orang takwa, sehingga Engkau akan memudahkan segala urusannya, memberikan jalan keluar di setiap masalah yang dihadapi, memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan mencukupkan segala kebutuhan hidupnya. Karuniakanlah kepada kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah. Kabulkan ya Allah doa-doa dan hajat-hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, semuanya yang tidak kami bisa sebut satu persatu, mohon maaf. Itu aja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.